setelah ainun najasahnya, wujud najisnya kita angkat, lalu kita ilangin sifat-sifat najis tersebut, rasanya, warnanya, dan juga baunya. Tapi gak perlu dicolek, coba ini, jangan. Jadi kalau yang tertinggal kok rasanya, maka masih dianggap najis. Tapi kalau yang tertinggal kok warna atau baunya, maka dihukumi lam yadur, tidak apa-apa. Titik. Wa in kanat, dan jika keadaan apaan najasatu najis tersebut ghairu musyahadatin, tidak terlihat oleh mata. Kalau tadi najisnya kelihatan sama mata kita, maka itu najis ainiyah. Nah kalau najisnya nggak kelihatan sama mata kita, wahia, maka adapun dia al-musammatu, dinamakanlah bil hukmiyati, dengan nama najis hukmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Faslun, adapun suatu fasal fi bayanin najasati, dalam menerangkan penjelasannya berbagai najis. Najasat jamak, jamaknya dimasukin ke jamak muannas salim, tambahannya alif ta. Wa izalatiha, izalatun aslinya, karena masih masuk ke fi ya, maka majrur dia, ada waw atop. Wa izalatiha, dan cara menghilangkannya, menghilangkan najis. Jadi statusnya muannas. Wahadal faslu, dan adapun bahasan pasal ini itu mazkurun, disebutkan fi ba'din musahi, dalam sebagian naskah yang lainnya. Pokoknya diingat-ingat kalau di Fathul Qorib itu sering ada kata fi ba'din musahi ya. Fi ba'din dalam sebagian, nusahi itu naskah redaksi ya, matan lainnya. Kubaila kitab sholati, sebelum bab kitab sholat, kitab yang menerangkan tentang sholat. Jadi pada sebagian kitab Fathul Qorib yang lain, atau pada kitab matan yang lainnya, matan al-Ghoyah wa Taqrib maksudnya, disebutkannya bab tentang najis dan cara menghilangkannya ini, itu sebelum kitab sholat. Sedangkan sebagian yang lain disebutkan setelah bab atau kitab tentang sholat. Titik. Wan najasatu, dan adapun najis. Nah ini kata mufradnya najasatun, jamaknya najasat pakai alif ta. Kalau mufradnya pakai ta marbutoh. Sama kayak ayatun, jamaknya ayatun pakai ta taknis, bukan ta marbutoh. Lugotan, secara bahasa. Najis dalam bahasa maksudnya adalah itu asyai'u, sesuatu, al-mustaqdaru, yang dianggap menjijikkan. Jadi kalau secara bahasa yang dimaksud najis adalah sesuatu yang menjijikkan. Makanya orang Indonesia tuh pintar,
Kadang kita kalau ngelihat teman kita nyebelin ya kan, najis loh gitu. Kalau orang Betawi najong. Itu saking pintarnya orang Indonesia bisa ngebahasain. Jadi benar kalau secara bahasa. Tapi wasyar'an, adapun secara syariat, secara syarak itu kullu ainin, setiap benda atau setiap perkara. Ainun di situ bukan mata ya, tapi sesuatu atau benda atau perkara atau apapun. Haruma yang haram, diharamkan apa? Tanawuluha, menggunakannya, alal itlaqi, secara mutlak atau secara menyeluruh. Halatal ikhtiyari, dalam kondisi ikhtiyari, kondisi dimana kita boleh memilih, ma'a suhulatit tamyizi, dengan keadaan normal yang mudah untuk dipisahkan. La lihurmatiha, bukan karena kemuliaannya, wala listiqdhariha, dan juga bukan karena menjijikkannya, wala lidororiha, serta bukan juga karena membahayakannya, fi badanin, pada badan, au aklin, atau akal kesadaran. Jadi najis secara syariat atau secara syarak yaitu setiap perkara yang mana kita diharamkan untuk menggunakannya secara mutlak dalam kondisi ikhtiari, dalam kondisi normal, maksudnya dimana kita bisa memilih ya antara menggunakan atau tidak. Jadi bukan dalam keadaan darurat, karena nanti kalau darurat lain lagi, najis diperbolehkan. Nah, najis tersebut bukan karena kemuliaannya. Emang ada najis yang mulia? Contoh waktu itu kita bahas bangkainya manusia ya, bangkainya manusia menurut mazhab Hanafi najis, tapi menurut mazhab jumhur ulama, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, bangkai manusia tidak najis. Nah, itu contoh ya. Atau juga karena listik dariha, bukan karena menjijikannya. Kalau najis seperti anjing, babi, jelas karuan ya najis karena ada faktor menjijikan. Tapi kan ada juga binatang yang najis tapi tidak menjijikan. Misalnya apa? Kalajengking, ya, ular. Nah itu ketika menjadi bangkai otomatis juga najis. Dan juga yang terakhir bukan karena membahayakan ya, jadi kayak tadi misalnya ular, anjing dan sebagainya. Fi badanin au aklin, baik secara anggota badan maupun akal kesadaran. Jadi najis di sini nggak masuk dalam kategori itu. Contoh misalnya darah ya, darah itu ada sebagian orang yang jijik, ada sebagian orang yang nggak jijik. Tapi baik orang yang jijik maupun yang nggak jijik sama darah, hukum darah tetap najis. Nggak berarti gara-gara ada seseorang yang dia tidak jijik sama darah, terus darah jadi halal. Gitu. Bukan berarti darah menjadi suci bagi dia. Enggak. Tetap hukumnya najis. Homer, minuman keras. Ya, sebagian orang ada yang enak kalau nyium bau miras. Baunya kan nyamper ya. Tapi ada sebagian orang yang walaupun dia nggak mengkonsumsi homer, dia nggak minum minuman keras, tapi dia bisa tahan sama bau minuman keras. Nah, apakah buat orang yang bisa tahan itu menjadi halal? Kagak. Tetap hukumnya jadi najis, gitu ya. Terus masuk juga dalam kemutlakan di sini, ya, wadakhola, dan termasuk fil itlaqi, dalam lafadz kemutlakannya, dalam kemutlakan najis itu qalilun najasati, baik sedikitnya najis, wa kasiruha, atau banyaknya najis. Baik najis tersebut sedikit
ataupun banyak, ya namanya najis tetap najis gitu. Misalnya darah kan cuma setetes kepake sholat, ya najis tetap najis, walaupun setetes tetap najis, berarti sholatnya nggak sah. Wah kan mirasnya cuma seloki, ya gelas kecil, ya tetap aja mau seloki mau seember, ya najis tetap haram gitu. Jadi nggak pengaruh baik sedikit maupun banyak, sesuatu itu tetap disebut najis. Perkara nanti ada maaf dari syariat atau bahasa istilahnya dimakfu. Nah, ini diingat-ingat ya, ada istilah dimakfu, dimaafin secara syariat, itu lain lagi ceritanya. Tapi statusnya tetap najis. Kalau bicara najis tetap najis. Contoh misalnya baju kita kena darah, terus kita cuci. Namanya darah itu kan nggak bakal hilang seketika, ya. Walaupun udah kita cuci berkali-kali, bisa jadi sisaan darah itu masih berbekas di baju kita, di pakaian kita. Misalnya menguning ya. Nah, menguning itu kan efek bekas dari darah yang nempel di pakaian kita. Terus kita pakai sholat, boleh nggak? Boleh. Nah, itu yang disebut najis dimakfu. Contoh aja itu ya. Kalau bicara najis nggak najis, tapi dimakfu karena dia efek. Ya, kita udah mensucikannya, udah membersihkannya, udah kita jemur, ya udah kering, tapi dasar sisa najis itu masih ada, ya tetap kalau bicara najis nggak najis, tapi dimakfu. Ya, misal lagi, ya nyamuk. Nah, nyamuk itu kadang kan kita suka nepak nyamuk ya, pok ya. Terus suatu ketika kita nggak sadar di dalam saku baju kita ada nyamuk mati, ya nggak tahu nyamuk stres apa gimana ya kan, bunuh diri dia masuk ke kantong kita, ya, tahu aja kantong kita bau ya kan, nah, masuklah ke kantong kita, pingsan mati ya kan, kepejet gitu. Lah kita pakai sholat, lah itu kan bangkai, namanya bangkai ya tetap najis ya, tapi ada tapinya, karena itu hanya seekor nyamuk maka dihukumi makfu, dimaafin. Jadi andai kata kita sholat dengan membawa bangkai nyamuk di dalam saku baju kita, atau nempel mungkin kalau yang perempuan di mukena, maka hukumnya sah. Contoh lagi apa misalnya, dulu kita belajar misalnya suatu ketika kita sholat di satu masjid yang masjidnya nggak keurus. Kalau teman-teman sholat di kampung-kampung ya, masjid-masjid yang nggak keurus, itu karpetnya itu sering banyak tai cicaknya tuh, tai burung segala macam ya, burung, cicak banyak banget. Nah sementara kita nggak punya tempat lagi, waktu udah mendesak, mau nggak mau kita harus sholat di situ. Nah sebetulnya kalau bicara secara hukum, namanya sholat itu sekitaran kita harus suci, harus bersih. Berhubung nggak ada tempat lagi dan kita dikejar waktu, maka kita sholat ya, di sekeliling kita ada cicak, burung. Karena posisinya standarnya darurat ya, maka dihukumi dimakfu. Kalau bicara najis nggak najis, tapi dimakfu. Termasuk perempuan yang darah istihadah. Darah istihadah itu najis nggak? Najis, namanya darah. Tapi karena itu darah istihadah, wajib buat perempuan tetap melaksanakan sholat, maka si perempuan tadi harus tetap melaksanakan sholat sekalipun dalam kondisi darah istihadah yang keluar. Kalau darah haid kan haram ya, nggak boleh sholat. Tapi kalau darah istihadah tetap wajib buat seorang perempuan dia melaksanakan sholat. Nah kan timbul pertanyaan, lah sholatnya sah nggak? Kan dia bawa darah, ya kan keluar darah istihadahnya. Berhubung darah istihadah itu termasuk darah yang dimakfu, maka sholatnya tetap sah. Jadi nggak perlu dikodok, gitu ya. Jadi ini bicaranya bahasanya lain. Kita sedang membahas definisi atau takrif daripada najis itu sendiri. Perkara nanti dimakfu atau tidak, ditolerir atau tidak secara fikih, itu nanti bahasanya lain. Gitu. Wa kharaja, dan pengecualian. Bil ikhtiyari, dengan lafaz ikhtiyari, tadi itu yang di atas, kondisi di mana kita boleh memilih. Pengecualiannya apa? Ad-daruratu, jika darurat. Nah ini pengecualiannya. Fa innaha, karena sesungguhnya dia
Ya, keadaan darurat itu tubihu memperbolehkan tanawulan najasati akan penggunaan sesuatu yang najis. Kalau hukumnya darurat, maka diperbolehkan menggunakan sesuatu yang najis. Contohnya apa? Dulu kita belajar misalnya untuk menyamak kulit, ya itu menggunakan kotoran burung. Nah, karena itu bukan untuk dikonsumsi, hanya untuk memudahkan proses penyamakan kulit, ya bulu-bulunya itu supaya keluar, supaya terputus, supaya terpisah dari kulitnya, maka diperbolehkan. Walaupun kalau kondisi sekarang ya udah canggih lah ya zamannya, udah bisa pakai alat atau bahan kimia. Tapi ada beberapa orang di daerah-daerah itu masih menggunakan metode lama, metode manual. Jadi ngulitin kulit kambing kayak kulit sapi ya, dibikin beduk, dibikin rebana, dibikin lukisan, apa namanya kaligrafi ya. Nah itu masih menggunakan teknik jadul ya, masih pakai kotoran burung. Nah bicara kotoran burungnya najis, tapi karena itu tidak dikonsumsi ya, karena menurut mereka hanya itu yang bisa digunakan untuk melepaskan bulu kambing, bulu sapi dari kulitnya, maka diperbolehkan. Titik. Wa bisuhulati tamyizi. Adapun lafaz suhulati tamyiz ya, memudahkan untuk memisahkan lafaz bisuhulati tamyiz tadi yang di atas tuh ya, suhulati tamyiz ya, secara normal untuk mudahnya memisahkan. Pengecualiannya apa? Aklud dudi, memakan ulat, al-mayyiti yang mati, fi jubnin dalam keju atau dalam susu yang padat, au fakihatin atau buah-buahan, wa nahwu dzalika dan semacam hal tersebut lainnya. Selain pengecualiannya yaitu karena darurat penggunaan najis tadi ya, dan juga pengecualian di sini adalah ketika mudahnya memisahkan. Di sini dicontohkan ulat yang berada di dalam keju atau susu yang padat, atau ulat yang ada di dalam buah-buahan. Ulat yang dia mati itu najis ya. Tapi kalau dia berada di dalam keju, dan keju itu kan susu yang dipadatkan ya. Atau kalau kita misalnya makan apel, di dalamnya ada ulatnya. Pas kita gragot, nah kemakan tuh ulet, maka dihukumi tidak najis ya, dihukumi halal. Pengecualian dari sesuatu yang kita bisa memisahkan. Maksudnya begini, secara normal kan najis itu masih bisa dipisahin ya. Contoh deh misalnya gini, teman-teman megang nasi ya, kita megang sepiring nasi, tiba-tiba ada cicak lewat, terus ya dasar kurang ajar cicaknya ya, dia buang hajat di situ, tuk ya kan, hitam ujungnya ada putihnya dikit tuh. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kita misahin cicak itu dengan nasi yang ada di piring kita? Bisa kan ya? Gampang kan, tinggal ambil doang. Kalau emang geli ambil aja sesendok, tinggal buang. Berarti sisanya kagak terkena najis, halal gitu. Nah itu yang disebut dengan suhulati tamyiz. Kita bisa mudah untuk memisahkan. Tapi kan ada sesuatu yang nggak bisa dipisahin. Nah sesuatu yang nggak bisa dipisahin tadi ya, bisa dihukumi tidak najis atau dimafu, tapi juga bisa tetap dihukumi malah najis. Contoh dihukumi yang pengecualian di sini seperti ulet tadi. Ulet
ya, itu jumhur ulama, walaupun ada beberapa ulama yang mengatakan kalau ulet pohon itu halal, ya, tapi kita pakai pendapat jumhur aja, pendapat mayoritas ulama yang berpendapat bahwa ulet itu hukumnya najis. Nah, ulet itu kemudian berada di dalam suatu buah nih, kita makan. Pas kita makan, tiba-tiba kok ada yang ngelit-ngelit dikit. Pas kita cabut gitu ya, wah ternyata separuh ulet udah ketelan. Nah, nggak perlu dilepehin ibaratnya gitu. Nah, hukumnya tidak najis atau setidaknya najis tapi dimakfu. Karena kita nggak bisa pisahin, kita nggak bisa bedain. Orang kita makan kok. Emang bisa di dalam ulet kita pisahin gitu kan, wah ini apel, nih ulet. Kan nggak bisa. Beda kalau teman-teman makan daging sama tulang. Kita makan daging sama tulang nih, ya, masuk ke dalam mulut kita. Ketika kek, wah keras nih, ya kan? Berarti tulang, ya kan? Kek, wah ini daging korban nih, ya kan? Nah, terus kita lepehin, pasti yang kita lempar itu tulang, kan begitu. Tapi kalau ulet coba, pas kita makan, emang kita bisa bedain antara ulet sama daging buah apel itu? Kan nggak bisa bedain. Nah, karena kita nggak bisa sukulati tamyiz di situ, karena sulit, ya, karena nggak mudah untuk memisahkan, maka diperbolehkan. Jadi hukumnya tidak dianggap najis menjadi halal. Nah, tapi ada juga suatu perkara yang dia terkena najis tadi ya, tapi hukumnya jadi mutlak najis. Contoh apa? Misalnya bubur kacang hijau deh. Nah, Manda lagi masak bubur kacang hijau nih. Tiba-tiba kejatuhan burung dara misalnya gitu ya, atau masuk ya, nah, burung darahnya, terus kemudian di dalam panci bubur kacang hijau, sok, ya kan? Terus keaduk lagi, orang lagi masak kacang hijau. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kita misahin tuh antara nya burung dara yang masuk dengan kacang hijau yang lagi kita aduk-aduk itu? Kan nggak bisa. Maka satu panci itu hukumnya najis. Paham nggak maksudnya? Jadi kan ada sesuatu yang bisa kita pisahin, ada sesuatu yang nggak bisa kita pisahin. Kalau masih bisa dipisahin, maka sisanya yang dari najis yang kita pisahin itu hukumnya suci. Gitu. Wa kharaja biqaulihi. Wa kharaja, dan adapun pengecualian. Lanjutan selanjutnya, biqaulihi dengan ucapannya musannaf pengarang kitab, lafaz la li hurmatiha. Lafaz di atas tuh. La li hurmatiha. Bukan karena kemuliaannya. Pengecualian di sini itu maitatul adamiyyi, mayatnya atau bangkainya anak Adam alias manusia. Jadi bisa sampaikan itu ya. Termasuk di dalamnya anak Adam. Anak Adam itu ketika mati, kalau bicara hukum sesuatu yang mati, ya najis, bangke. Binatang halal aja mati jadi najis kalau nggak disembelih, ya kan? Kambing nggak disembelih tabrak mobil, najis, nggak boleh dimakan ibaratnya gitu. Nah, anak Adam itu walaupun dia mati, maka tetap dihukumi suci. Makanya orang yang megang orang meninggal, ya walaupun sunnah ya, sunnah ketika kita menyentuh jenazah orang yang meninggal disunahkan berwudu. Atau kalau orang yang sudah punya wudu, maka tajdidul wudu, mengulangi wudu kembali. Tapi nggak ada kewajiban ya untuk membasuh tangan misalnya, untuk wudu kembali misalnya, nggak ada, karena dia bukan sesuatu yang najis. Titik. Wa bi adamil istiqdari, dan pengecualian lagi tidak karena menjijikkan apa almaniyu, mani atau sperma, wa nahwuhu, dan semacamnya. Ya, sperma atau air mani, baik air mani perempuan atau laki-laki, ya, itu hukumnya walaupun menjijikan tapi tidak dihukumi najis. Umumnya najis itu menjijikan, tapi ada sesuatu yang menjijikan tapi tidak najis. Misalnya mani. Mani itu menurut mazhab jumhur hukumnya suci. Makanya Nabi pernah dulu habis hubungan badan, air spermanya nempel
di pakaiannya, tapi kemudian ketika beliau bangun mandi hadas besar menggunakan pakaian tersebut untuk sholat malam, dan itu disaksikan oleh Sayyidah Aisyah. Makanya ditanya dulu ya oleh sahabat, wahai Sayyidah Aisyah, pernah nggak Nabi menggunakan bahan atau pakaian yang terkena sperma gitu. Ya, Sayyidah Aisyah pernah. Makanya dari situlah sperma atau air mani dihukumi suci. Beda sama madi ya. Kalau madi itu najis. Yang dulu kita pelajari di takrib, kalau mani itu cairan yang keluar dari anak Adam, baik laki-laki atau perempuan, karena birahi yang kuat. Sedangkan madi itu sesuatu cairan yang keluar dari anak Adam, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak kuat secara birahi. Nah, itu namanya madi. Kalau madi najis, tapi kalau mani suci. Titik. Wa binafyid dorori, dan pengecualian tidak berbahaya. Ya, biasanya yang berbahaya itu najis, tapi ada yang berbahaya tapi kagak najis. Apa tuh? Al-hajaru, batu. Batu kan bahaya, timpuk orang bocor balanya. Ya, tapi batu nggak najis gara-gara bahaya. Beda sama anjing. Anjing bahaya. Ya, walaupun najisnya anjing bukan karena bahaya ya, tapi karena nas. Nah, yang bahaya itu misalnya apa? Harimau, ya, macan, dan seterusnya. Makanya dagingnya haram. Walaupun di Quran nggak disebutin harimau, macan, kucing nggak disebutin. Terus warna batu dan tanaman atau pohon al-mudirru, yang berbahaya di badanin, pada badan, au aklin, atau akal kesadaran. Selain batu ada juga tanaman yang dia itu membahayakan dari sisi badan atau kesadaran. Misalnya apa? Tanaman yang berbahaya bagi badan, misalnya bunga mawar, kan batangnya berduri tuh ya. Atau misalnya pohon jeruk, ya berduri dia. Nah, walaupun dia itu membahayakan, tapi tidak dihukumi najis. Atau berbahaya secara akal kesadaran. Apa pohon yang bahaya secara akal kesadaran? Misalnya kecubung. Nah, kecubung itu kalau dimakan itu bisa mabuk 3 hari 3 malam, agak sadar itu. Nah, tapi bukan berarti kecubung kemudian menjadi najis gitu. Adapun nanti pengkonsumsian kecubung diubah menjadi miras, diubah jadi narkoba, itu lain lagi ceritanya. Ini kita bicara secara tanamannya itu sendiri. Ya. Makanya waktu itu pernah saya singgung kayak tembakau, kan dibikin rokok tuh. Ya, ulama-ulama misalnya kayak MUI nggak berani ngukumin secara mutlak rokok haram. Ya rokok haram bagi wanita hamil, wanita menyusui, anak kecil dan sebagainya. Nggak bisa dimutlakin. Kenapa? Ya dasarnya itu. Masa tumbuhan bang begitu doang? Haram kan aneh. Ya. Daun dibakar masa haram? Kalau daun dibakar haram berarti semua daun yang dibakar haram. Berarti orang-orang yang misalnya ngebabat lahan gitu ya, kan daun-daunnya dibakarin, haram juga dia. Atau misalnya ada emak-emak, nenek-nenek, di kampung kan suka bakarin serpihan daun tuh, sampah-sampah daun ya kan pagi-pagi nabun tuh. Berarti tuh nenek-nenek haram juga masuk neraka gara-gara bakar daun. Nah, ya kan? Kan aneh jadinya, makanya nggak masuk di akal. Oh bukan karena daun, karena asap. Rokok itu kan berasap. Lah kalau asap yang haram, motor knalpotnya berasap, mobil knalpotnya berasap, ya kan? Apalagi pabrik-pabrik knalpotnya berasap. Nah kalau bicara berasap berarti motor, mobil, terus juga pabrik jadi haram dong. Makanya susah ngukumin rokok itu susah dah. Ya. Makanya kalau emang kita nggak suka ya udah kita bilang makruh lah. Ya, udah sebaiknya kalau kalian nggak ngerokok ya hindari rokok. Gitu. Tapi jangan sampai ngeharamin karena gimana pun juga ya daun, masa daun dibakar jadi haram? Kan aneh, nggak masuk logika. Rokok itu tembakau doang isinya, daun tembakau ya kan. Terus ditambahin daun cengkeh, masa jadi haram kan aneh ya. Makanya susah ngukumin haram itu. Sumadakaro, lalu menjelaskan siapa al-musannifu musannif, ya, pengarang kitab, dobiton akan batasan lin najasi bagi najis, al khoriji yang keluar, minal kubuli dari kubul,
wad duburi dan dubur. Kubul jalan depan buat pipis, dubur jalan belakang buat bokher. Dibatasinlah najis tersebut biqaulihi dengan ucapannya musannaf, ucapan pengarang kitab, wa kullu ma'iin kharaja minas sabilaini najasun. Wa kullu ma'iin, dan adapun setiap benda cair kharaja yang keluar minas sabilaini dari dua jalan alat kelamin, kubul dan dubur maksudnya, itu najasun, hukumnya najis. Cukup yang cair, kalau yang padat enggak. Misalnya apa? Ada orang nelen cincin, ya. Atau bapak-bapak atau ibu-ibu, ya, punya gigi palsu, ketelen, ya kan? Pas keluar gludang, ya kan? Nah, maka seandainya itu cincin, ya udah bersihin aja. Maka dia bukan najis, tapi mutanajis, perkara yang terkena najis. Asal dibersihin, karena dia benda padat, maka boleh dipakai cincin ya. Tapi kalau gigi, nah, walaupun dia benda padat, glodak jatuh, ya, terus dibersihin, jangan dipakai lagi, jorok gitu. Kasih dia aja tuh, buat batu cincin. Huwa adapun sesuatu tersebut, maksudnya sesuatu yang keluar dari sabilaini, dua jalan, itu sodikun benar-benar, bil khoriji, dengan berupa yang keluar atau perkara yang keluar, al mu'tadi, yang biasa atau yang umum. Jadi yang keluar itu perkara atau sesuatu cairan yang umum keluar, yang normal, kal bauli, seperti air kencing, wal goiti, dan tinja, wabin nadiri, atau tidak biasa keluar, kadami, seperti darah, wal koihi, dan nanah. Jadi baik yang keluar itu secara umum keluar atau yang tidak umum keluar, maka tetap dihukumi najis selama benda cair. Illal maniya, kecuali air mani atau sperma. Sperma suci. Min adamiyin, dari anak Adam, ya manusia. Au hayawanin, atau hewan. Hewan juga spermanya, air maninya suci. Makanya ada yang ngejual air mani gajah. Iya, sperma gajah, sperma kuda tuh ada yang jual buat obat ya, tapi mahal harganya itu buat yang mandul-mandul. Tapi nggak semua hewan, goiri kalbin, selain anjing, wan khinzirin, dan babi. Kalau anjing sama babi kagak boleh spermanya dipakai ya, karena najis. Semua yang ada pada anjing dan babi ketika basah najis, berarti termasuk spermanya, air liurnya ya. Wama tawalada, wama dan anak. Wama aslinya perkara, tapi maksudnya anak. Tawalada yang lahir, minhuma, dari keduanya. Dan termasuk najis juga anak-anak yang lahir dari anjing dan babi. Aumin ahadihima, atau anak dari salah satunya. Anak salah satu dari anjing atau babi, ma'ahayawanin, yang kawin bersama hewan, tohirin, yang suci. Ada anjing kawin sama sapi, lahirnya badak misalnya, najis ya. Ada babi kawin sama ayam, lahirnya Nabila, lahirnya kucing, ya najis. Jadi baik yang terlahir dari keduanya atau dari persilangan keduanya. Titik. Wa khoroja, dan pengecualian. Khoroja artinya keluar, maksudnya di sini pengecualiannya. Bimaiin, dengan lafadz maiin.
yaitu benda cair tadi ya, cairan. Pengecualiannya itu adudu ulet, keluar dari sabila ini ya. Emang ulet bisa keluar dari sabila ini, dari jalan depan, jalan belakang, kubul dubur bisa. Kalau orangnya penyakitan, iya. Kalau orang udah penyakit dalam ya, penyakit kronis misalnya paru-paru atau ginjal, itu dalamnya diuletin, cuman kan nggak kelihatan. Nah itu keluar tuh dari duburnya atau dari kubulnya. Atau orang kebanyakan makan kelapa, remian, kan goel-goel tuh kan, itu kan kelapa ada uletnya. Iya bisa keluar itu, jangan salah. Nah jadi pengecualiannya itu. Nah ulet yang kayak gitu maka kagak najis, tapi jangan dimakan, mentang-mentang kagak najis makan. Wa kullu mutasolidin, dan adapun setiap benda yang padat, la tuhiluhu, yang tidak menghancurkannya atau tidak memproses pencernaan kita. Kayak tadi lah misalnya cincin ya, nah, ketelan kan otomatis nggak bisa diproses, ya nggak bisa dihancurin. Apa al-maidatu, ya pencernaan atau lambung kan nggak bisa ngancurin cincin, ya kan? Nggak bisa dia memproses cincin tersebut karena dia benda padat. Falaisa binajasin, maka hukumnya bukanlah najis. Bal, tetapinya, bal mutanajisun, tetapi hukumnya mutanajis. Kalau mutanajis berarti perkara yang terkena najis. Beda sama najasa. Kalau najasa ya najis itu sendiri. Bedain ya antara najis sama perkara yang terkena najis. Kalau najis nggak bisa disuciin, darah sampai botak sariawan nggak bisa disuciin. Tapi kalau baju kena darah, nah bajunya bisa disuciin. Nah baju kena darah namanya mutanajis. Gitu. Ya tehuru, yang bisa suci bil ghusli, dengan pencucian atau pembasuhan. Ya tadi itu misalnya cincin, ya udah bersihin aja, cuci dengan bersih, pakai lagi, bisa. Titik. Wa fi ba'di nusahi, dan adapun dalam naskah sebagian kitab lainnya, lafadznya wa kullu ma yakhruju, lafadznya yakhruju bil lafdil mudhari'i, dengan fi'il mudhari'. Wa kullu ma, ya setiap perkara tadi ya, yakhruju yang akan keluar. Kalau di kita kan tadi khoroja pakai fi'il madi. Terus juga wa isqatu ma'iin, dan membuang lafadz ma'iin, menggugurkan lafadz ma'i, ya benda cair, jadi nggak ada, langsung aja wa kullu ma yakhruju, jadi bukan wa kullu ma'iin, bukan. Itu dalam teks kitab lainnya. Oke. Wa ghuslu jami'il abwali, adapun membasuh dengan air seluruh baul, seluruh kencing. Abwal jamak dari baulun. Wal arwafi, dan kotoran, maksudnya tinja ya. Walau kana, walaupun keduanya, asluhu kanani, tasniah, nunnya dijuang ya, dimahdhuf. Walau kana, walaupun keduanya, min makulil lahmi, dari hewan yang halal dimakan dagingnya. Membasuh dengan air, mensucikan dengan air yang suci dan mensucikan terhadap kencing, tinja ya. Walaupun itu dari sesuatu hewan yang halal dimakan, misalnya kayak sapi, maka itu wajibun, hukumnya wajib. Jadi membersihkan najis itu bukan sunnah ya, wajib. Hati-hati, makanya kalau kita kena najis, ya wajib harus dibasuh langsung, jangan ditunda-tunda. Ya. Najis yang tadi kita artiin secara syariat ya, suatu perkara yang dia itu
terhukumi syariat menjadi sebuah najis. Bukan najis secara bahasa dengan ketentuan-ketentuan tadi pengecualiannya. Titik. Wa kaifiyatu ghusli najasati, dan adapun kaifiyah atau tata cara membasuh atau mensucikan najis. Cara membasuh atau mensucikan najis, in kanat, jika adanya najis tersebut musyahadatan, dapat terlihat, bisa kita saksikan, bisa kita lihat, bil aini, dengan mata. Kalau najis itu bisa kelihatan sama mata kita, wahia, maka dia adalah itu al-musammatu, dinamakan najis tersebut bil ainiyati, dengan nama najis ainiyah. Takunu, keberadaannya bizawali ainiha, dengan cara menghilangkan bendanya dahulu, dengan cara menghilangkan ainnya, ya, wujudnya dahulu. Jadi kalau ada najis kok masih berbentuk, maka nama najisnya najis ainiyah. Ya, kita jalan lewat gang, ya kan, depan rumah kita, karena rumah kita gangnya gang senggol, ya kan, depan rumah kita ada gang kecil. Nah di situ biasa kucing pada nongkrong, kongko-kongko di situ ngegibah, ya kan. Nah salah satu kucing tersebut di situ kelihatan sama kita. Nah itu namanya najis ainiyah. Maka cara mensucikannya, ilangin dulu, angkat dulu, ya, kotoran kucing tersebut, tinjak kucing tadi, ya. Terus kemudian wa muhawalati zawali awsafiha, lalu dengan cara menghilangkan berbagai sifat-sifatnya. Setelah ainun najasahnya, wujud najisnya kita angkat, lalu kita ilangin sifat-sifat najis tersebut. Apa sifatnya najis? Min tu'min, berupa rasanya, au launin, atau warnanya, au rihin, dan juga baunya. Setelah kita angkat, ya udah kita basuh lagi sampai hilang rasanya, warnanya, dan juga baunya. Tapi nggak perlu dicolek, dicolek cobain, jangan. Ini mah dikira-kira aja nih, wah dicium ya, udah kagak bau nih ya, nah, udah aman deh, ya kan. Warnanya udah hilang, kekuningannya misalnya karena bekas tokai, ya. Maka ketika baunya pun sudah hilang, ya udah berarti aman, suci. Titik. Fa'in bakia, maka jika tersisa apa tu'mun najasati, rasanya najis. Rasanya najis kok dianggap masih ada, dorro, maka tidak sah. Berarti masih statusnya dihukumi dengan najis. Au launun, dan jika tersisa warnanya. Tapi kalau yang tersisa kok warnanya, aurihun, atau baunya. Baunya kok masih ngembreng. Ya, misalnya kayak bau bangkai tikus. Walaupun bangkainya dibuang, kita bersihin, itu bau bangkainya itu masuk ke ada. Ya, namanya juga bangkai ya, bangkai tikus sekali lagi, baunya suka masih ada. Atau korban gitu kan, kan masih ngembreng tuh bau sapinya, walaupun dia halal. Ya. Asuro, yang sulit. Apa zawaluhu, menghilangkannya. Kok warnanya sulit dihilangkan? Tadi misalnya kalau saya nyontohin darah, ya, nempel di pakaian, udah disuciin, masih kekuningan, warnanya masih ada, atau riuhunya masih ada, baunya tadi ya, misalnya tikus atau bangkai tikus, kok masih ada, maka lam yadurro, tidak apa-apa, ya. Jadi sah, kebalikannya ya, tidak najis. Jadi kalau yang tertinggal kok rasanya, maka masih dianggap najis. Tapi kalau yang tertinggal kok warna atau baunya, maka dihukumi lam yadur, tidak apa-apa. Titik. Wa in kanat,
dan jika keadaan apaan najasatu najis tersebut ghairu musyahadatin, tidak terlihat oleh mata. Kalau tadi najisnya kelihatan sama mata kita, wujudnya masih ada, bentuknya masih ada, kelihatan sama mata kita, dengan mata yang normal tentunya. Matanya siwer itu tetapnya nggak kelihatan ya, mata yang normal, maka itu najis ainiyah. Nah kalau najisnya nggak kelihatan sama mata kita, wahia, maka adapun dia al-musammatu, dinamakanlah atau disebutlah najis tersebut bil hukmiyati, dengan nama najis hukmiyah. Kalau najisnya bentuknya udah nggak ada ya, nggak terlihat gitu ya, tapi masih meninggalkan jejak ya dari rasa, bau ataupun warnanya, fayakfi, maka cukup apa jaryul ma'i, mengalirkan air, alal mutanajisi, atas tempat najis tersebut, biha, dengannya. Ya udah cukup alirin air ke tempat yang terkena najis tadi. Ya apa yang mau diangkat, orang ainin najasanya udah nggak ada, ya kan? Walau marrotan wahidatan, walaupun hanya satu kali saja. Ya tentunya dengan perkiraan dengan satu kali tadi bisa menghilangkan semuanya ya, hukum dari najis itu sendiri. Kalau dirasa masih berasa ya dibasuh lagi, disiramin lagi. Titik. Sumastasna, kemudian mengecualikan. Siapa al-musannifu, musannif, pengarang kitab, mengecualikan minal abwali, dari lafaz abwal ya, air kencing. Itu qauluhu, ucapannya beliau, ucapannya musannif, illa baula sobiyi, kecuali air kencingnya bayi laki-laki, alladzi lam yakul, yang mana belum pernah dia memakan atau ama akan suatu makanan. Jadi belum kemasukan sesuatu selain air susu ibu, selain ASI ya. Maka air kencing bayi tersebut pengecualiannya. Ai maksudnya lam yatanawal, belum mendapat asupan makulan akan suatu makanan, wala masyruban, dan tidak juga minuman. Ya, makan sesuatu misalnya biskuit kalau anak bayi ya, mungkin kan seblak, bayi makan seblak ya. Atau minuman ya, minuman di sini misalnya susu formula ya, nggak mungkin minum Coca-Cola, bayi minum Coca-Cola. Ala jihati tagodi, untuk menguatkan badannya, dimana makanan tersebut misalnya biskuit atau susu formula tadi ditujukan untuk menguatkan badan. Nah ini pengecualiannya ya. Fa innahu, maka sesungguhnya, ai maksudnya baula sobiyi, yaitu air kencingnya bayi laki-laki tersebut, itu yatahuru, bisa suci, birrosil ma'i, dengan hanya memercikan air, alaihi, ke atasnya. Jadi nggak perlu disebor air gitu ya, cukup dipercikan, pret gitu. Walaupun ainun najasanya ada ya, namanya air kencing kan ainun najasanya ada. Wala yustarotu, dan tidak disyaratkan, firroshi, dalam memercikan air tersebut, nggak disyaratkan apa? Sayalanul ma'i, mengalirnya air yang suci tersebut. Tapi fa'in akala, jika telah makan, siapa asobiyu, bayi laki-laki, atau ama akan suatu makanan. Kalau bayi tersebut kok udah makan, udah minum selain ASI ya, ala jihati tagodi, untuk menguatkan badannya, maka gusila, wajib dibasuh, apa bauluhu, air kencingnya,
qat'an secara qat'i, secara pasti. Tapi kalau bayi laki-laki tersebut udah kemasukan makanan lain selain ASI, maka nggak cukup air kencingnya cuma dicipratin, gitu maksudnya. Tapi harus dialirin air yang suci mensucikan. Wa kharaja, dan adapun pengecualian bisobiyi dengan lafadz sobi, ya, bayi laki-laki, pengecualiannya asobiyatu, bayi perempuan, wal khunsa, dan bayi khunsa, ya, punya alat kelamin ganda, nah, punya farji, punya zakar, namanya khunsa. Saya nggak mau ngartiin bencong, ntar teman-teman salah paham lagi, saking banci jadi-jadian, ya. Ini orang yang alat kelaminnya ganda, namanya khunsa. Kalau bencong mah banci, ya, hati-hati, beda. Kalau khunsa ini emang dia punya 2 alat kelamin. Nah, ini nggak termasuk. Yang kayak begitu mah fatung salu, maka wajib membasuh min baulihima, daripada kencing keduanya. Kalau kayak gitu mah tetap harus dialirin air. Jadi kalau di buku-buku fikih mungkin teman-teman ingat, ya, yang ini masuk, ya, dari kategori najis mukhafafah, ya. Kalau tadi kan dari sisi hukum najisnya, ya. Jadi ada najis ainiyah sama najis hukmiyah. Kalau masih ada wujudnya berarti namanya najis ainiyah, harus diangkat dulu najisnya, ya. Ketika hilang wujud najisnya, maka tersisalah rasa, bau, dan warnanya, maka disebutnya najis hukmiyah. Itu dari sisi hukum. Tapi dari sisi berat atau ringannya najis, maka terbagi 3, ya. Najis mukhafafah, najis enteng, najis mughalladah, najis berat, najis mutawasitoh, najis pertengahan, enggak berat, enggak enteng. Najis mukhafafah, nah ini yang kita bahas. Air kencingnya bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun, karena standar ASI 2 tahun, yang belum minum apapun selain air susu ibu. Jadi jenisnya pertama harus laki-laki. Jadi kalau kita punya anak, punya bayi kok perempuan, berarti najisnya bukan najis mukhafafah, ya, bukan najis yang cuman boleh dicipratin air doang, karena anaknya perempuan. Atau anaknya laki-laki tapi udah makan selain ASI. Misalnya kita punya anak kita, ya, makannya udah makan biskuit tadi, ya, udah minum susu formula, maka nggak cukup air kencingnya dicipratin doang. Atau berusianya lebih dari 2 tahun, ya. Jadi anaknya kecil, laki-laki, ya, belum minum apapun selain ASI, tapi kok seandainya usianya di atas 2 tahun, 2 tahun 2 bulan kok masih nenen aja, nah maka tidak dimasukkan kategori najis mukhafafah yang boleh dicukup dicipratin air. Kemudian najis mughalladah, najis besar, yaitu najis anjing dan babi, nanti ada, ya, di depannya. Terus yang terakhir, yang ketiga, najis mutawasitoh, najis pertengahan, bukan najis air kencing bayi laki-laki tadi, dan juga bukan najisnya anjing dan babi. Nah, misalnya apa? Darah, nanah, gitu, ya, dan seterusnya. Titik. Saya percepat. Wa yustarotu, dan dipersyaratkan fi ghuslil mutanajjisi, dalam membasuh atau mensucikan benda yang terkena najis. Disyaratin apa? Wurudul ma'i, mengalirkan air yang suci. Tentunya air yang suci dan mensucikan. Alaihi, padanya, pada najis tersebut. In kana, jika adanya air tersebut itu qalilan, sedikit, ya, kalau air tersebut sedikit maka harus dialirkan. Fa in akasa, tapi jika sebaliknya, ya, maksudnya bukan dialirin, dicelupin ke dalam air sedikit. Misalnya airnya cuma segayung, ya, yang terkena najis tangan kita nih, kok tangan kita malah dicelupin ke dalam gayung, maka lam yatahur, tidaklah jadi suci, justru airnya malah jadi najis karena airnya sedikit. Amal kasiru, adapun jika pada air yang banyak, maksudnya air 2 kula,
Berapa dah? 2 kula dah? 60 ya, 60 kubik. 60 kali 60 kali 60. Atau berapa? 216 liter. Ya, kalau diliterin kurang lebih volumenya 216 liter. Nah, itu yang disebut air banyak. Nah, kalau yang digunakan adalah air banyak, fala farqo, maka tidak ada bedanya baina kaunil mutanajisi, di antara atau pada kondisi barang yang terkena najis, waridan, halnya singkatannya alif, dalam keadaan atau secara baik dicelupkan au maurudan atau dialirkan air. Tapi kalau airnya lebih dari 2 kula, airnya banyak, maka dia suci, baik dicelupkan atau dialirin. Tapi kalau airnya sedikit, kagak boleh dicelupin, harus dialirin. Kalau dicelupin maka jadi najis. Makanya teman-teman hati-hati, misalnya pulang sekolah, yang kerja, yang dagang, yang main, ya lagi keluar jalan-jalan, mungkin tangannya berdarah, jangan main asal celupin ke ember di kamar mandi, takutnya dipakai buat cebok sama bapak ibu kita. Lah kan itu najis airnya, kita pakai tuh buat nyelupin tangan kita yang berdarah, maka air tersebut yang di ember tadi jadi najis. Bapak ibu kita kagak tahu, main masuk aja ke dalam, ya kan, pipis, buang air kecil, cebok, ya, maka otomatis ceboknya kagak sah. Bapak ibu kita wudhu, ya wudhunya kagak sah. Bapak ibu kita sholat, otomatis sholatnya kagak sah. Berawal dari istinja, bebersih segala macam ya. Makanya cara yang aman sering saya sampaikan, kalau di rumah kita ada keran, nyalain kerannya. Karena khawatirnya ember yang kita pakai atau bak air yang ada di dalam kamar mandi kita itu tercampur sesuatu, walaupun mungkin bukan najis. Contohnya misalnya apa? Air sabun, ya. Sabun mungkin jatuh ke situ atau kita mandi, ya. Karena mandi kan kalau jebar-jebur, seenggaknya kan ada cipratan ke situ ya. Maka airnya kan jadi wangi, jadi berubah, jadi mustakmal airnya. Lah kalau kita pakai buat pipis, sementara keran nggak kita hidupin, maka air mustakmal itulah yang kita gunakan untuk bersuci. Nah, kita kencing, kita buang air besar, pakai mensucikannya pakai air tersebut, ya bahaya, kagak suci jadinya. Dipakai wudhu, ya wudhunya nggak sah. Dipakai sholat, ya sholatnya juga nggak sah. Doanya panjang lagi, Allah minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, ya kan? Kagak dikabul-kabul, ya orang istinjanya dia salah. Ya, paling malaikat nyerocos doang, ngomong apa sih lo? Gitu. Ya, karena dari awalnya sudah salah, makanya hati-hati. Makanya khusus yang ngaji-ngaji ya hati-hati banget. Kelak nanti kalian udah tua lah ya, udah umur 40. Ya, itu nggak sedikit orang itu asal-asalan karena memang nggak punya basic. Tapi kalau dia punya basic, dia punya ilmu dari muda, diamalkan secara perlahan-lahan, insya Allah ketika tuanya gampang. Ya, orang yang tuanya asal-asalan, ya karena mudanya juga dulunya asal-asalan. Gitu. Titik. Wala yu'fa, dan tidak dimakfu. Nah tadi saya sampaikan istilah tidak dimakfu ya. Tidak ditolerir, tidak dimaafin, tidak dimaklumi an syai'in, pada sesuatu minan najasati, berupa macam-macam najis, illal yasiru, kecuali yang sedikit. Nah, jadi kalau najis yang sedikit barulah terkategorikan makfu. Minad dammi, misalnya berupa darah, ya, dari jenis darah, wal qoihi, dan juga nanah. Kalau darahnya sedikit, nanahnya sedikit, ya udah dimakfu. Barangkali kita sholat dalam keadaan mimisan, jangan gara-gara mimisan keluar darah terus kita kagak sholat, nggak boleh. Ya sholat mah tetap sholat. Ya barangkali kita lagi pulang sekolah ya kan, hujan-hujanan, buka payung kok kagak bisa. Wah payung macet nih, mana hujan ya kan. Kalau kita sodok gitu, wah kena hidung kita, buah berdarah tuh, mimisan tuh hidung kita. Nah, wah sampai rumah belum sholat zuhur, ya sholat, jangan gara-gara mimisan agak sholat, tetap sholat. Nah yang kayak gitu insya Allah dimakfu. Wal qoihi tadi ya termasuk juga nanah juga dimakfu.
Makanya dulu pernah saya sampaikan, misalnya teman-teman jerawat, nah, jerawatannya pas lagi berdarah, selama darahnya nggak keluar kemana-mana, misalnya di pipi kita, di hidung, selama darahnya nggak kemana-mana, sholat aja, ya, itu sah, dimakfu. Jadi yang najis itu hanya yang ada di dalam darah itu, tapi itu tetap dimakfu, kecuali keluar-keluar. Misalnya kita jerawatan terus kita lap pakai tisu, lah kok malah bleber, nah itu mah nggak boleh, harus disuciin dulu, bersihin dulu. Ya walaupun kita udah wudhu, bersihin lagi. Tapi kalau darah yang ada pada bolongan jerawatnya, atau misalnya kita korengan, ya bisul pecah, selama belum keluar dari sekitaran tempat keluarnya darah tadi, maka dihukumi makfu, ada masalah. Fayu'fa, maka dimakfu atau dimaklumi anhuma pada keduanya, fi saubin pada pakaian, au badanin atau badan. Jadi kalau darah yang sedikit itu kok nempel di badan kita, nempel di baju kita, maka dimaafin sekalipun belum kita sucikan, ya. Watasihu, dan juga sah apa as-sholatu, melaksanakan sholat, ma'ahuma, bersama keduanya, maksudnya dengan membawa najis yang dimakfu tadi. Wa ila, dan kecuali ma, yaitu perkara, ai syai'un, maksudnya yaitu suatu hewan, la nafsa lahu, la nafsa yang tidak ada darah, lahu baginya, apa sa'ilatun, yang mengalir alias encer, kadubabi, seperti lalat, wan namli, dan juga semut. Idza waqa'a, ketika jatuh dia, fil ina'i, pada suatu wadah air, wa mata, lalu mati, fihi, di dalamnya, fa innahu, maka sesungguhnya air yang kemasukan lalat atau semut tadi, itulah yunajisuhu, tidak membuatnya najis. Kenapa? Karena pengecualiannya di sini adalah hewan yang darahnya itu encer. Jadi kalau hewan yang darahnya encer najis, tapi hewan yang darahnya tidak encer, gumpal, ya. Ya kalau di kitab-kitab fikih lain itu disebutnya tidak berdarah edar. Jadi darahnya nggak encer, darahnya ngegumpal, maka tidak menajiskan. Kayak lalat, ya, semut, itu kan dia berdarah, ada darahnya, tapi darahnya nggak seperti nyamuk. Coba teman-teman tepok nyamuk, ya, pok gitu, itu kan langsung bekas tuh darahnya. Tapi kalau teman-teman matiin laler, ambil aja laler, ya kan, terus petes, ya kan, ini eksperimen, dilihat, darahnya kagak berbentuk, ya begitu aja gumpal. Nah ini yang membedakan dengan darah encer atau semut. Semut ada gak darahnya? Ada lah, namanya hewan pasti ada darahnya. Kagak darahnya kagak bisa bergerak, ya kan. Nah kalau bicara secara najis, darah itu najis. Sementara ada laler atau ada semut masuk ke wadah air, ya mungkin bunuh diri kali dia, loncat ke wadah air, mati di situ, tenggelam. Kalau bicara najis ya najis, tapi dimakfu, ya, karena laler sama semut itu darahnya bukan darah edar, bukan darah yang encer, bukan darah yang mengalir. Beda lagi seandainya yang masuk ke dalam air tersebut, misalnya apa? Kecoa, ya, kecoa kan darahnya bukan ngegumpal, dia ada tuh darahnya. Atau apa lagi misalnya? Cicak, nah itu kan darahnya juga gak ngegumpal, cair dia, maka hukumnya najis. Wafiba dinusahi, dan adapun pada sebagian teks atau naskah matan lainnya, idza mata fil ina'i, dengan lafaz idza mata fil ina'i. Kalau yang di sini tadi idza waqa'a, bukan idza mata tapi idza waqa'a. Wa afhama, maka memberi pemahaman, qauluhu, ucapan beliau, ya musonef kitab, dengan demikian oh kita bisa paham nih gitu, dengan ucapannya musonef waqa'a, menggunakan lafaz waqa'a. Waqa'a tadi artinya terjatuh, maka ai binafsihi, yakni jatuh sendiri. Oh, ini kayak gini aja sama ulama dibahas. Jadi jatuhnya jatuh sendiri,
bukan dijatoin. Nah, beda. Jadi kalau lalernya yang dimasukin, lah berarti kan tuh laler bukan jatuh sendiri, tapi dijatoin sama kita. Anahu, bahwa sesungguhnya lauturiha, jika dimasukkan atau tadi dijatuhkan ma akan sesuatu tersebut atau hewan tersebut, la nafsa yang tidak merah cair, lahu padanya sailatun mengalir, fil ma'i pada atau dalam benda cair, maka doro menjadi najis. Berarti kalau air tersebut dijatohin, bukan kejatohan, dijatohin pakai laler misalnya atau semut ya, yang darahnya sekalipun dia tidak berdarah cair, tidak berdarah edar, maka terhukumi tetap najis karena dijatohin, bukan terjatuh sendiri gitu. Kali gitu kita iseng ya kan, ngumpulin laler, zaman kecil kan suka ngumpulin laler tuh, masukin plastik ya kan, tangkepin. Wow, saking sebelnya sama laler dicelupin semuanya tuh, kebak ya kan, mati lo. Nah itu kan dijatuhin sengaja, berarti najis. Wahwa adapun qaul tersebut, maksudnya pendapat ini, itu mah adalah sesuatu, maksudnya keterangan qaul jazama yang mendukung bihi dengannya, didukung siapa? Ar-Rafi'iyu, Imam Ar-Rafi'i, salah satu imam dalam madhab Syafi'i ya, madhab kita. Fi Syarhis Shogir, dalam kitab Syarah Shogir. Ini menurut qaulnya Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Syarah Shogir. Walam yata'arrad, namun tidak menerangkan beliau lihadihil mas'alati, tentang masalah ini, masalah tadi ya, dimana antara kejatuhan sama dijatohin beda apa enggak sih? Enggak menerangkan masalah tersebut beliau Imam Ar-Rafi'i fil Kabiri, dalam kitab Syarah Al-Kabir. Artinya ini khilafiyah ulama ya, perbedaan pendapat ulama. Wa idza kathurat, namun ketika banyak apa maitatuma, bangkainya hewan, la nafsa yang tidak ada darah, lahu padanya sailatun ya darah cair. Kalau yang kemasukan itu banyak, lalernya setoples misalnya gitu ya, wa ghayyarot, tapi kok merubah ma akan sesuatu ya, maksudnya sifatnya, waqa'at yang terjatuh fihi di dalamnya, lah kok merubah sifat benda cair yang ada atau yang terkena di dalamnya. Kalau air biasa ya air yang bening ya. Kalau makanan misalnya tadi ya, kita lagi ngerebus air atau bikin teh misalnya, kok ngerubah sifatnya ya, misalnya berubah warnanya jadi kekuningan atau keruh, atau baunya kok ya beda misalnya gitu ya, atau rasanya kok misalnya jadi anyir, lalu setoples ya kan, maka najasathu, menajiskannya. Maka perkara tersebut ya bukan dimakfu tapi menjadi najis, menajiskannya. Wa idza nasya'at, dan jika muncul apa hadhil maitatu, bangkai hewan ini, minal ma'i'i, pada benda cair, kadudin kholin, seperti ulatnya cuka, wa fakihatin, dan buah-buahan. Kalau seandainya dia muncul ya, bangkai hewan tadi dari benda cair, misalnya cuka ya, cuka itu kan ada yang sebagian dari homer ya, dari perasan anggur, dari sari anggur ya, itu kalau didiemin dengan sendirinya maka lama-lama jadi cuka ya. Namanya anggur kan berarti buah, nah pasti punya potensi ada ulet di situ. Atau buah itu sendiri, tadi saya contohin misalnya apel ya, kok ada uletnya mati di situ, maka lam tunajishu, tidak menajiskannya. Nah jadi tidak membuat buah tersebut menjadi najis, dan juga tidak membuat cuka tadi menjadi najis gara-gara adanya ulet tersebut, qot'an, secara qot'i, secara pasti. Wa yustasna, dan ada juga pengecualian, ma'ama,
selain apa-apa zakaro yang telah menyebutkan musonef kitab, ya, huna di sini apa masa ilun, berbagai masalah mazkuratun yang disampaikan fil mabsutoti dalam kitab-kitab yang luas keterangannya, sabako yang mana telah lewat, apa ba'duha sebagiannya, sebagian contoh-contoh lainnya maksudnya ya, sebagian pengecualian lainnya fi kitabit toharoti dalam pembahasan kitab atau bab toharoh. Jadi kalau entar teman-teman ngaji kitab-kitab yang lebih tebal, nanti akan dirincikan lagi secara detail, atau setidaknya sama musonef kitab sudah pernah dibahas beberapa pengecualian tersebut pada bab toharoh. Wal hayawanu kulluhu tahirun wallahu a'lam. Semoga manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil